Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Manet Ulufah akan menjelaskan tentang latar belakang dari bab 5. Agama menurut Everyman's Encyclopedia yang dikemukakan oleh E.S. Ansari diartikan sebagai salah satu penerimaan atas peraturan dan kekuasaan yang lebih tinggi dari manusia itu sendiri. Sedangkan menurut Purwadarminta, agama adalah sebuah kepercayaan baik kepada Tuhan, nenek moyang, api, dan lain sebagainya, dengan menjalankan kewajiban atas kepercayaan itu. Beberapa kepercayaan Islam menjadi salah satu agama yang memiliki banyak penganutnya. Islam sendiri berkaitan erat dengan bangsa Arab karena Islam sendiri diturunkan di Arab. Begitupun agama Samawi seperti Yahudi dan Nasrani. Bangsa Arab merupakan salah satu dari bagian negara Islam, akan tetapi di Arab sendiri tidak semua penduduknya menganut agama Islam. Selanjutnya, agama dan kepercayaan bangsa Arab jahiliyah. Pada awalnya, bangsa Arab sendiri memiliki kepercayaan terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail, yakni menyembah Allah. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, mereka mulai tidak berarah. Akhirnya mereka pun menyembah berhala dan patung yang mereka ukir dan buat sendiri. Bangsa Arab sangat memegang teguh terhadap kepercayaan yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Sifat sombong yang mereka miliki membuat diri mereka menjadi rendah dan berbuat kasar, sehingga menyebabkan mereka terus-menerus berada di dalam. Yang selanjutnya, kepercayaan bangsa Arab. Yang pertama, bangsa Arab memiliki keyakinan terhadap wujud supranatural. Seperti yang terdapat di dalam syair-syair yang mereka buat, yang menunjukkan lafaz-lafaz Allah untuk berdoa, bermunajat, serta memohon ketika mereka berada di dalam kesulitan. Simbol-simbol kehidupan beragama bangsa Arab jahiliyah melalui karya syair Yahudi dan Nasrani menunjukkan bahwa mereka penganut agama Samawi. Hal ini dibuktikan dengan simbol-simbol yang terdapat pada syair mereka, ungkapan, dan hanya diketahui melalui wahyu-wahyu. Kepercayaan selanjutnya yakni sebelum diutusnya Nabi, bangsa Arab memiliki kepercayaan terhadap Tuhan melalui dengan menyembah berhala. Konsep kepercayaan dari bangsa jahiliyah adalah lebih mengutamakan terhadap wujudnya, bukan terhadap pengesaannya. Seperti halnya perilaku mereka yang menyembah berhala buatan mereka sendiri. Tradisi penyembahan dan penganutan terhadap berhala itu sendiri yaitu dengan memberikan makanan ataupun minuman hasil mereka sendiri dipersembahkan untuk berhala. Para petani bangsa Arab jahiliyah mendefinisikan Tuhan sebagai sesuatu yang ada di sekeliling mereka. Seperti halnya benda langit, bebatuan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah simbol-simbol keberagamaan bangsa Arab jahiliyah, yaitu melalui karya-karya syair Yahudi dan Nasrani yang menunjukkan bahwa mereka menganut agama Samawi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitriyah. Saya akan menjelaskan tentang agama dan kepercayaan bangsa Arab masa Islam. Ketika kedatangan Islam pada masa itu, bangsa Arab memiliki banyak perubahan, baik dari segi watak, budaya, dan kepercayaan. Ketika bangsa Arab itu sangat membanggakan alirannya, kepercayaannya, bahkan mereka membanggakan kabilah-kabilahnya, yaitu darah dari keturunan nenek moyangnya. Namun pada saat Islam datang, mereka menjadi bersatu, menjadi titik kumpul di satu agama, yaitu agama Islam. Jadi Islam ini Masya Allah banget membuat bangsa Arab ini melakukan banyak perubahan. Ketika mereka sudah mulai terbuka hatinya, terketuk hatinya untuk menerima Islam, mereka bersatu dalam agama yang satu, yaitu agama Islam. Namun sebelum itu, Rasulullah SAW melakukan jihad, melakukan syiar agama Islam secara terang-terangan. Akan tetapi bangsa Arab melakukan banyak penolakan. Tapi tidak membuat Rasulullah menyerah ketika berdakwah. Maka dari itu, Rasulullah melakukan banyak metode dalam dakwah seperti
dakwahnya itu secara sembunyi-sembunyi. Apapun Rasulullah lakukan demi berdakwah atas nama jihad Islam. Nah, kemudian bangsa Arab pun luluh. Jadi lama-kelamaan bangsa Arab tuh merasa Islam ini merupakan agama yang benar. Nah, ketika syiar Rasulullah dirasa sudah berhasil, ketika bangsa Arab sudah mulai menganut agama Islam, ini merupakan sebuah perubahan yang signifikan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena Islam merupakan agama yang sempurna. Islam merupakan sebuah jalan yang lurus dari berbagai agama. Agama itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan satu-satunya agama yang benar-benar ditujukan untuk umatnya itu agama Islam. Maka dari itu Islam merupakan agama yang benar-benar harus dianut dan benar-benar bisa dianut oleh bangsa Arab ketika pada masa itu. Jadi ketika pada masa Islam, Rasulullah SAW melakukan dakwah, melakukan syiar, dan bangsa Arab melakukan penolakan, tapi dengan gigihnya Rasulullah, bangsa Arab akhirnya bisa menerima dan banyak yang masuk Islam. Itu merupakan kesempurnaan agama Islam yang tidak bisa dimiliki oleh agama lain. Kemudian materi selanjutnya adalah agama dan kepercayaan Arab kontemporer. Pada saat yang sama, batas pemikiran Arab kontemporer tidak diketahui secara pasti. Hanya sebagian besar pemikir Arab sendiri yang menganggap era modern dimulai setelah kekalahan Arab atas Israel pada tahun 1967. Karena kesalahan itu merupakan titik balik dalam sejarah politik dan pemikiran Arab modern. Revolusi Arab memperlihatkan Islam lebih berpengaruh dari sebelumnya. Kelompok reformasi berkontribusi dalam mengajak berbagai individu yang sering berpartisipasi dalam gerakan-gerakan Islam sebelumnya, mempertemukan mereka dalam suatu gerakan sosial baru yang menginginkan eksistensi kebebasan, demokrasi, dan keadaan sosial. Jadi ketika pada masa Arab kontemporer ini, Islam bisa dikatakan lebih maju dari pada masa Islam sebelumnya, di mana bangsa Arab ini melakukan banyak cara supaya Islam itu lebih dikenal dan eksistensi Islam ini lebih tinggi gitu dari pada masa Islam sebelumnya. Nah, agama dan kepercayaan bangsa Arab pada masa ini mungkin sudah banyak yang menganut agama Islam, karena dari perubahan-perubahan sebelumnya yang signifikan tersebut, bangsa Arab sudah mulai terbuka kan dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga pada masa ini banyak bangsa Arab yang sudah masuk Islam dan ingin menaikkan eksistensi Islam itu di bangsa Arab, di negeri Arab maupun di dunia. Namun kita tidak bisa menolak fakta bahwa tidak semua bangsa Arab itu ternyata agamanya Islam, dan bangsa Arab itu memiliki berbagai agama gitu. Misalkan emang ada bangsa Arab yang Islam dan ada bangsa Arab yang Yahudi dan Nasrani. Nah, ketika pada zaman ini atau pada masa kini mungkin banyak yang Islam tapi pengen lebih dikenal tuh dari eksistensinya saja, atau kalau misalkan di dunia kita sendiri itu bisa disebut dengan Islam KTP. Kenapa? Karena mungkin bisa dilihat dari negeri Arabnya sendiri, di mana peraturan-peraturan yang dulu diterapkan oleh bangsa Arab di sana sudah mulai hilang, seperti wanita yang sudah bisa mengendarai mobil. Mungkin ini merupakan dari suatu budaya ya, tapi ini kan budaya itu melekat banget dengan kehidupan bangsa Arab. Mungkin kalau misalkan diterapkan dalam agama Islam juga seperti itu. Jadi mereka tuh tahu aturan-aturan Islam, mereka tuh beragama Islam, mereka tuh ingin menjunjung tinggi eksistensi Islam, tapi mereka sendiri seperti seolah-olah menghancurkan agama mereka sendiri dengan perilaku mereka, dengan akhlak mereka di zaman sekarang, karena perubahan zaman ini sangat mempengaruhi perubahan pola pikir manusia pada masa sekarang. Nah, jadi untuk masa kontemporer ini banyak bangsa Arab juga yang menganut agama Islam. Kepercayaannya banyak juga yang masih menganut kepercayaan dari nenek moyangnya yang terdahulu yang sebelumnya dijelaskan, yaitu mereka juga masih ada yang menganut agama Yahudi dan Nasrani. Nah,
itu dikembalikan lagi pada kita. Kita harus mensiarkan lagi agama Islam secara baik, secara tentram, secara damai, sehingga Islam dapat lebih diterima lagi bagi mereka yang belum mendapatkan hidayah untuk masuk Islam. Karena Islam merupakan agama yang sempurna yang datang dari Allah dan merupakan jalan yang lurus. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan ilmu kami masih belum memenuhi kriteria dari materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.